Puji Tuhan. Haleluya Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya Bapak Ibu. Amin. Haleluya. Selamat pagi dan selamat hari Minggu buat semua saudara-saudara jemaat Tuhan PDI Muara Pinang yang datang pada pagi hari ini. Kita mau menyembah Tuhan, kita mau beribadah pada Tuhan, kita mau masuk dalam hadiratnya Tuhan. Siapkan hatimu, siapkan pujian dan penyembahanmu. Haleluya. Kami mau masuk Tuhan dalam ruang tata suci-Nya Tuhan. Kami mau masuk Tuhan dalam ruang kudus-Mu. Kami mau menyembah Engkau, kami mau memuji Engkau Yesus. Haleluya. Kami mau bersyukur, kami mau menyembah Engkau dengan doa dan kebenaran. Haleluya. Mari katakan, aku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba yang menebus kami Tuhan. Haleluya Yesus. Dengan penuh penyembahan sama-sama kita masuk Maha Kudus. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur kami Tuhan.
Terima kasih Bapa yang baik. Oh, terima kasih Roh Kudus buat penyertaan-Mu Tuhan, buat pertolongan-Mu dalam hidup kami Yesus. Tidak ada yang dapat kami lakukan Tuhan selain dengan kekuatan yang Kau berikan kepada kami Tuhan Yesus. Hingga pada pagi hari ini Tuhan, kami boleh hadir di tempat ini. Semua karena kemurahan-Mu Tuhan Yesus. Semua karena anugerah-Mu Bapa yang baik. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami akan masuk dalam pujian dan penyembahan kami. Kami akan beribadah kepada Tuhan. Kami akan memuji Engkau Tuhan. Kami akan menyembah Engkau dengan roh dan kebenaran. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Engkau memberkati jemaat-jemaat-Mu Tuhan. Saudara-saudara kami Tuhan Yesus, yang mungkin dalam perjalanan Bapa yang baik, Engkau percepat langkah mereka Tuhan. Tibakan mereka di tempat ini tanpa kekurangan apapun Tuhan Yesus. Buat jemaat-jemaat yang mungkin ke dalam sakit Tuhan Yesus, yang sedang berbaring Tuhan, dimanapun mereka yang berbaring Tuhan, baik di rumah sakit maupun di rumah Bapa yang baik, di tempat ini Tuhan, dengan satu hati kami berdoa buat jemaat-Mu Bapa yang baik. Engkau memberikan kesehatan yang abadi Yesus. Sebab Engkaulah tabib, Engkaulah dokter dari segala dokter Tuhan Yesus. Buat jemaat-jemaat-Mu Tuhan, yang mungkin kadang malas Tuhan untuk melangkahkan kaki mereka di tempat ini Tuhan Yesus. Mari hibur mereka Tuhan. Apapun masalah yang mereka hadapi Bapa yang baik, Engkau yang menyelesaikannya Tuhan Yesus. Agar di minggu-minggu yang akan datang Tuhan, kami dapat kembali bersama-sama memuji Engkau, menyembah Engkau Tuhan. Baik jemaat-jemaat yang telah tiba di tempat ini Tuhan, jemaat-jemaat yang datang dalam keadaan sakit, Engkau sembuhkan Tuhan Yesus. Jemaat-jemaat yang datang dalam keadaan susah, Engkau hibur Tuhan. Apapun persoalan kami Tuhan Yesus, pulangnya kami dari tempat ini kami memperoleh penghiburan yang sejati Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Yesus. Kami akan mulai ibadah kami ini Tuhan. Sebelumnya kami hamba-hamba-Mu yang ambil bagian Tuhan Yesus, Engkau memberkati kami Tuhan. Pakai kami lebih luar biasa lagi Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami mulai ibadah kami ini, biarlah Roh yang bekerja di tengah-tengah ibadah kami ini Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, jemaat semua katakan amin. Haleluya, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Silakan duduk. Haleluya. 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 Bersama-sama bertepuk tangan dengan pujian yang terbaik bagi Tuhan. Kita bersyukur di hadapan Tuhan. Haleluya. Ini
Ibu mungkin dalam keadaan duduk. Kalau saya nggak mau bertempat berdiri. Kita mau bersungguh-sungguh, amin. Kita mau bersungguh-sungguh memuji Tuhan. Sebab Dia yang maha besar, Dia yang maha kuasa. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Masih bersuka cita. Amin. Haleluya. Sebab Dia Allah yang ajaib. Amin Bapak Ibu. Dia Tuhan yang ajaib. Dia sumber penolong kita. Katakan, tak terbayang kebesaran Tuhan dan tak terbanding kuasa Yesus. Dengan sumber lagi untuk menolong Tuhan. Bagi kawan yang
Bapak Ibu saya persilakan untuk duduk kembali.
kasih Yesus buat lawatanmu pada pagi hari ini Tuhan. Kami sungguh merasakan hadirat-Mu di tempat ini Tuhan Yesus. Memenuhi setiap hati kami, memenuhi setiap jiwa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Roh Kudus. Ya Tuhan, kami telah memuji Engkau Bapa, kami telah menyembah Engkau Yesus. Biarlah setiap pujian kami Tuhan, sorak-sorai yang keluar dari mulut kami Tuhan, yang menyenangkan hati-Mu Yesus. Biarlah penyembahan yang kami naikkan Tuhan menjadi dupa yang berbau harum di hadapan-Mu Bapa yang baik. Sebab ini dapat kami berikan Tuhan, pujian dan penyembahan yang dapat kami berikan Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Terimalah ini untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Kami telah memuji Engkau, kami telah menyembah Engkau. Semua jemaat katakan amin. Haleluya, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya. Kita merenungkan firman Tuhan dari pagi, siang maupun malam, yang mau lakukan perintah-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari kita berdoa berfirman Tuhan, berdoa berhamba Tuhan. Kita berdoa buat jemaat-jemaat Tuhan yang tidak dapat hadir pada pagi hari. Kita berdoa buat kesemuanya yang kita berikan. Bersama-sama katakan, aku mengasihi Engkau Yesus. Aku mengasihi Engkau Yesus. Dengan segenap hatiku, aku mengasihi Engkau Yesus. Aku mengasihi Engkau Yesus. Kami selalu bersyukur dan berterima kasih kepada-Mu ya Tuhan, atas segala kasih dan kemurahan yang Engkau berikan di dalam kehidupan kami. Sepanjang minggu ini ya Bapa,
Engkau telah jaga sertai kami ya Tuhan. Bahkan Engkau telah memberkati kami ya Bapa. Dan di saat ini ya Tuhan, kami boleh hadir di tempat ini dengan satu tujuan untuk memuji dan memuliakan nama Engkau. Sebab kami tahu ya Bapa, Engkaulah Allah yang layak kami sembah, agungkan dan tinggikan di dalam hidup kami ini. Tiada lain selain daripada Engkau. Tuhan, di saat pagi hari ini kami telah memuji, menyembah Engkau lewat pujian dan penyembahan yang kami naikkan kepadamu. Biarlah pujian dan doa penyembahan yang telah kami naikkan boleh menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu ya Tuhan. Dan di saat ini ya Tuhan, segenap tubuh jiwa roh kami serahkan selalu ke dalam tangan kuasa-Mu. Kiranya penyertaan dan perlindungan-Mu yang senantiasa melindungi dan menyertai kami ya Bapa. Engkau tahu ya Tuhan, segala isi hati kami ya Bapa, segala beban dan pergumulan dalam hidup kami, segala masalah persoalan yang kami hadapi. Kalau oleh karena kekuatan kami sendiri, kami tidak mampu menghadapinya ya Tuhan. Kami tidak sanggup menghadapinya ya Tuhan. Tetapi kami yakin ketika kami datang berseru memohon dan berdoa kepada Engkau, Engkau angkat setiap masalah dan persoalan yang kami hadapi dalam hidup kami. Engkau Allah kami yang sungguh baik, sangat baik, bahkan amat baik di dalam hidup kami ya Tuhan. Segala kasih-Mu di dalam hidup kami tidak dapat membalasnya, selain hanya untuk datang bersyukur dan bersyukur kepada Engkau ya Bapa. Bapa di dalam surga, segala masa depan kami, segala cita-cita kami, segala hidup kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu ya Bapa. Sebab kami tahu ya Tuhan, Engkaulah yang punya kuasa atas seluruh hidup kami ya Tuhan. Tuhan Yesus, di saat ini kami berdoa buat saudara-saudara kami yang tidak boleh hadir di tempat ini bersama dengan kami, dimanapun mereka berada ya Tuhan. Biarlah penyertaan dan perlindungan-Mu yang menyertai melindungi mereka, bahkan memberkati mereka ya Tuhan, di mana mereka selalu berada ya Bapa. Tuhan, yang lemah Engkau kuatkan, yang susah Roh Kudus hiburkan, yang sakit Engkau sembuhkan di dalam nama Yesus. Agar di hari-hari akan datang kami boleh bersama-sama di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama Engkau. Juga ya Tuhan, jika ada umat-Mu, jemaat-Mu yang berkekurangan, kiranya Engkau cukupkan dan penuhkan segala apa kebutuhan dan keperluan daripada jemaat-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami mau mendengarkan daripada sebagian kebenaran firman-Mu, sebab firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu itulah yang memulihkan kami dari segala cobaan, dari segala kelemahan kami ya Tuhan. Biarlah firman-Mu yang akan mau disampaikan oleh hamba-Mu berakar, bertumbuh di dalam hidup kami ya Tuhan. Jadikan kami umat-Mu di tempat ini untuk boleh menjadi pelaku-pelaku daripada kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, biar kekudusan yang dari surga menguduskan hamba-Mu ya Bapa, menguatkan hamba-Mu, memakai hamba-Mu lebih hebat, lebih dasar lagi untuk melayani umat-Mu di tempat ini ya Tuhan. Juga persembahan yang akan kami berikan ya Tuhan. Tuhan, kami tahu yang kami berikan tidak seberapa ya Bapa, tetapi ya Tuhan, biarlah Engkau memberkati setiap tangan-tangan yang dapat memberi pada saat ini, bahkan tangan-tangan yang tidak dapat memberi Engkau berkati ya Tuhan. Berkati setiap usaha, aktivitas dan pekerjaan umat-Mu, agar di hari-hari akan datang dapat memberikan yang terbaik kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi. Juga kami berdoa ya Tuhan buat M2STP ya Bapa, yang dapat meliput ibadah GPDI Muara Pinang pada saat ini. Engkau memberkati mereka ya Tuhan. Biarlah lewat peliputan M2STP ya Tuhan, banyak jiwa terjangkau, banyak jiwa-jiwa bertobat untuk datang memuji dan memuliakan nama-Mu ya Bapa. Engkau memberkati PT Naomi selalu ya Tuhan. Biarlah lewat PT Naomi ya Tuhan menjadi berkat kedua daerah ini, yaitu Kota Sibolga dan Tapanuli Tengah. Terpuji dan mulialah nama-Mu ya Bapa. Di dalam satu nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Kita akan memberikan persembahan kita. Sambil memberikan persembahan kita kalau pujian seindahnya pelangi seterangnya matahari. Haleluya. Kita
Sekali lagi, puji Tuhan. Apa kabar Bapak Ibu semua? Coba bilang sebelahmu, aku senang melihat kamu hari ini. Ya, bila kau sudah senang melihat yang di sebelahmu, maka firman Tuhan akan menjadi gampang masuk untuk hidup kita masing-masing. Saudara-saudara, saya akan bacakan satu ayat firman Tuhan di dalam Wahyu pasal yang kedua, ayatnya yang ke-10. Demikian bunyi firman Tuhan. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antara kamu ke dalam penjara supaya kamu dicobai. Dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan mahkota kehidupan. Itu ayat yang pertama. Kita lihat lagi dalam Matius pasal 10, ayat yang ke-22 sebelum kita masuk di dalam pembahasan firman Tuhan. Matius 10 ayat yang ke-22 saya bacakan buat kita semua. Dan kamu akan dibenci oleh semua orang karena nama Tuhan. Tetapi yang bertahan sampai akhir, ia akan diselamatkan. Satu ayat lagi di dalam Matius 24 ayat yang ke-13. Matius pasal 24 ayatnya yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Dan siapa yang bertahan sampai kesudahannya, dia akan diselamatkan. Bapak Ibu saudara-saudara, dari 3 ayat Alkitab yang kita baca di dalam Matius, di dalam Wahyu, ada sebuah kata kunci, yaitu harus sampai ke garis finish. Di dalam perjalanan kehidupan kekristenan orang-orang percaya, bukan langkah awal yang menentukan, tetapi langkah akhir. Firman Tuhan berkata, ada banyak orang terpanggil, tetapi hanya sedikit yang terpilih. Menjadi orang setia itu adalah orang yang didamba-dambakan. Kalau Anda melihat sebuah perusahaan, maka perusahaan akan memelihara karyawan yang setia. Kalau Anda masuk di dalam sebuah rumah tangga, maka dia sangat mendambakan seorang pasangan yang setia. Dalam berbagai hal, semua orang ingin setia. Dan Tuhan mengajarkan di dalam firman-Nya bahwa siapa orang yang bertahan, siapa orang yang sampai ke garis finish, siapa orang yang setia di dalam Tuhan, maka dia akan selamat. Bertahan bukan berbicara hal yang mudah. Bertahan itu berarti kita sedang berada di dalam posisi yang tidak baik. Maka kita perlu bertahan. Bertahan berarti keadaan kita sedang diserang. Kalau Anda peminat sepak bola, Anda akan melihat ada satu klub yang akan diserang habis-habisan oleh klub yang kuat, dan mereka akan berusaha untuk bertahan sekuat tenaga supaya mereka tidak kejebolan gol. Tetap tinggal di posisi bawah, posisi yang tidak enak, posisi yang tidak aman, yang tidak nyaman. Saat itulah kita diperlukan untuk bertahan. Sebagai orang-orang Kristen,
Firman Tuhan sudah berkata, siapa mengikut Yesus? Firman Allah berkata di dalam Matius tadi, barang siapa orang-orang yang mencintai Yesus, maka ada banyak orang yang akan membencinya. Tetapi orang yang bertahan, orang yang memiliki kemampuan pertahanan yang baik, maka dia akan menjadi orang Kristen yang bertahan sampai ke tujuan akhir. Saya mau katakan kepada kita semua, memang surga bukan untuk semua orang. Memang surga bukan untuk seluruh umat. Tapi surga itu untuk orang-orang yang mengasihi Tuhan. Surga adalah tempat untuk orang-orang yang melakukan kehendak Allah. Apalah arti sebuah agama? Contohnya, apalah artinya saya disebut Kristen kalau saya tidak mencerminkan kekristenan itu dengan baik? Apalah artinya kita disebut orang-orang yang mengikut Yesus kalau itu hanya sekedar label saja? Tetapi Tuhan akan bangga di saat kita menjadi orang-orang yang mengikuti jalannya Tuhan. Makna dari bertahan, makna dari kata setia, makna dari kata sesuatu yang mengikat selama-lamanya, itu harus menjadi sebuah ikatan yang tidak pernah lepas. Kolose pasal 1 ayat 23. Sebab itu kamu harus bertekun di dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser oleh pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Di dalam surat Kolose, waktu Paulus menuliskan suratannya kepada jemaat di Kolose, dia berkata, kita harus bertekun di dalam iman. Arti kata bertekun adalah sesuatu yang dilakukan di dalam hal rutinitas, dan itu dilakukan sampai berakhir hidupnya. Ada sesuatu yang dilakukan berkesinambungan, kontinu. Dan orang-orang yang tinggal di Kolose pada saat itu, mereka diajarkan supaya tetap kuat. Paulus berkata, kamu jangan tergoncang, kamu jangan goyah. Dan seringkali kata-kata itu dilontarkan oleh Paulus kepada jemaat-jemaat yang dilayaninya. Karena memang posisi jemaat pada saat itu adalah posisi yang tergoncang imannya. Situasi keadaan itu akan mempengaruhi hidup kita. Itu akan mempengaruhi cara berpikir kita. Saudara-saudara, bagaimana mau berdiri teguh? Bagaimana mau hidup tetap berdiri kuat dengan situasi sekarang yang begitu sulit? Saya sudah sering katakan bahwa situasi dunia saat ini, situasi bangsa saat ini, itu harus mengajari orang-orang percaya, itu harus mengajari orang-orang Kristen, itu mengajari dunia bahwa tidak ada satupun di muka bumi ini yang bisa mengatakan aku itu mampu bertahan dengan kekuatan sendiri. Tidak ada satupun orang akan berkata aku bisa hidup dengan hidupku sendiri. Situasi mengajarkan kita bahwa Tuhan adalah pemilik alam semesta. Hari ini sehat, nanti malam sudah bisa tidak punya napas lagi.
Kemarin masih tertawa-tawa, besoknya sudah tidak punya nyawa lagi. Bahkan kita sering berkata, waduh, kemarin kami masih jumpa, kemarin kami masih teleponan, kemarin kami masih jumpa di pesta, jumpa di pasar. Tapi tiba-tiba kenapa? Saudara-saudara, hidup itu adalah miliknya Tuhan. Kapan Dia mau, semua orang akan kembali kepada Dia. Oleh karena itu tidak ada yang perlu harus diangkuhkan. Tidak ada perlu yang harus disombongkan orang-orang di dunia. Kita hanya perlu menjaga iman percaya. Apabila suatu saat nanti Tuhan memanggil kita, kita di dalam posisi yang tidak tergoncangkan. Amin. Kita berada di posisi yang teguh dan percaya kepada Tuhan. Di dalam firman Tuhan berkata, hidup manusia itu harus di dalam Kristus. Tetapi kalau mati pun harus ada di dalam Kristus. Sebab aku berkata kepadamu, kamu harus bertekun di dalam iman, teguh dan tidak bergoncang. Dan jangan mau digeser dari Injil yang sudah diajarkan kepadamu. Seberapa banyak orang-orang Kristen melangkah dari Injil dan dia pergi ke jalan yang lain. Seberapa banyak orang-orang Kristen meninggalkan kasih Kristus cuma karena menghadapi persoalan yang tidak dia mampu menghadapinya. Allah berkata di dalam firman Tuhan, serahkan semua kekhawatiranmu kepada Tuhan. Kalau sudah ada kata serahkan, maka katakan kepada Tuhan, Tuhan, ini semua. Ini semua Tuhan. Ini yang kualami hari ini. Ini yang kujalani hari ini. Dan pastikan apa yang kau jalani hari ini, apa yang kau jalani esok, semua itu harus kau serahkan kepada Tuhan. Maka perlu mengucap syukur setiap hari. Maka perlu mengucap syukur setiap hidupmu melakukan aktivitas. Dikatakan bahwa kita jangan pernah undur. Jangan mau digeser dari pengharapan Injil. Di dalam Ibrani pasal 10 ayat 37. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan Dia yang datang sudah ada, tanpa menangguhkan kedatangannya. Tetapi orang-orang yang benar akan hidup oleh iman. Dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Orang yang akan mengundurkan diri dari Kristus, maka firman Tuhan berkata, aku tidak akan berkenan kepadanya. Orang yang sudah lari dari ajaran kekristenan, maka firman Tuhan berkata, engkau tidak akan pernah berkenan bagi Tuhan. Tuhan yang benar adalah Tuhan yang mencintai. Tuhan yang benar adalah Tuhan yang menjadikan alam semesta ini. Tuhan yang benar adalah Tuhan yang menjadikan hidupku dan hidup kita semua. Maka semua hidup kita, seantero hidup kita itu harus kembali kepada Tuhan. Karena apa? Karena hidup kita juga berasal dari Tuhan. Ada orang bilang, hidupku dari bapakku asalnya, hidupku dari mamaku asalnya. Tuhan hanya membuat orang tua itu menjadi jalan untuk kita ada di dunia ini. Lawak Karindo berkata, aku asal dari bapak, usul dari ibu. Dia bilang begitu.
Saya tidak tahu Anda dari mana asal usulnya. Tapi kalau orang di sana berkata asal dari bapak, usul dari ibu. Tapi yang saya tahu, kita semua itu adalah dari benih ilahinya Tuhan. Amin. Dia jadikan manusia, bahkan di dalam Alkitab dikatakan bahwa Allah menenun hidup kita di dalam kandungan ibu itu. Ditenun dengan baik. Saudara-saudara, mencari orang yang setia itu tidak mudah. Di dalam Amsal 20 ayat 6. Mari kita lihat Amsal 20 ayat 6. Banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia, siapakah yang menemukannya? Kalau ada orang berkata kepadamu, aku akan setia sampai mati. Apalagi orang yang masih pacaran ya, dia setia. Orang yang baru menikah setia. Orang yang setengah paruh baya setia. Semua tidak ada yang setia. Tidak akan ada orang yang akan menemukan seseorang yang setia. Siapakah yang dapat menemukannya? Yesus menjadi contoh atas kesetiaan. Dengan inisiatif Allah, maka Yesus datang ke dunia. Yesus menjadi manusia dan dia menjalankan semua rangkaian yang sudah Allah jalankan. Dia harus lahir, dia harus besar, bahkan dia harus memberitakan sesuatu tentang Injil, bahkan dia harus disalibkan, dia harus mati, dia harus bangkit, dan dia harus naik kembali. Itu adalah jalannya Yesus sampai dia akan datang kembali dalam hal yang sama untuk menjemput orang-orang percaya. Itulah kesetiaan. Saya mau tanya kepada kita, untuk 2020 yang lalu, bulan 3 Sibolga itu mulai terimbas dengan pandemi. Sampai bulan 12, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Itu 10 bulan. Di dalam 10 bulan, coba Anda lihat kalender di rumahmu. Berapa lama atau berapa banyak engkau datang ke gereja? Atau mungkin berapa banyak engkau bersekutu dengan Tuhan di rumahmu? Baik, kita masuk 2021 sekarang. Pemerintah sudah mengizinkan ibadah, walaupun dengan cara mengikuti SOP, protokol kesehatan. Bulan 1 sudah berlalu, ada 5 minggu. Ini bulan 2 untuk minggu pertama, sudah 6 minggu untuk 2021. Saya mau bertanya kepada Bapak Ibu yang hadir hari ini, apakah di 6 minggu yang sudah berlalu engkau selalu hadir dalam rumah ibadah? Masih 6 minggu berlalu, tapi engkau bisa lihat di kalendermu berapa banyak engkau tidak datang ke rumah Tuhan. Apakah itu yang disebut dengan kata setia? Coba bilang sebelahmu, minggu depan setia-setia kita ya kawan, bilang. Iya. Kita harus mencari orang-orang yang betul-betul setia, berkomitmen untuk datang kepada Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih, kata-kata setia bukanlah kata-kata yang gampang sekali dilakukan. Memang mudah dikatakan. Setia itu kata-kata yang sangat mudah dikatakan, tapi melakukan itu adalah hal yang sangat sulit. Setia di dalam berbagai hal. Engkau yang bekerja, setialah bekerja. Engkau yang sekarang ada di dalam dunia pendidikan, setia di dalam pelajarannya. Engkau yang bekerja, yang berkeluarga, apalagi yang bertuhan ini. Hidup kita
itu adalah ciptaan Tuhan. Maka kita harus mengembalikan hidup kita kepada Tuhan. Jangan mau hitung-hitungan kepada Tuhan. Jangan mau katakan, aku sudah 3 kali beribadah, Tuhan belum kasih apa-apa kepadaku. Apa yang tidak Tuhan kasih atas hidup kita, Dia berikan semuanya. Sama seperti anak kecil. Anak kecil yang bangun tidur, dia bantu mamanya. Kemudian waktu pagi dia ambil sapu, dia sapu halaman. Dia ambil sapu, dia sapu rumah. Dia ambil piring yang kotor, dia bersihkan. Kemudian dia pergi ke pasar bersama mamanya. Pulang dari pasar, dia tulis di dalam kertas, menemani mama ke pasar, harganya 10.000. Kemudian menyapu halaman, harganya 5.000. Menyapu rumah, harganya 5.000. Kemudian menyuci piring, harganya 5.000. Total 25.000. Dia kasih sama mamanya. Mohon dicairkan pekerjaan itu. Semua yang dia kerjakan dihitung dengan uang, hitung-hitungan. Maka mamanya membaca, mamanya nangis. Kasihan, ternyata semua yang dikerjakan anakku itu dihitung dengan uang. Dia pun bersedih. Kemudian dia ambil pulpen, dia tuliskan di balik tulisan anaknya. Dia tuliskan kata-kata dengan sedih, mengandung 9 bulan. Bikin bayangin nanti stres dia, mungkin ada gratis. Melahirkan rumah sakit ini bukan kebun beranak, gratis. Kemudian membesarkanmu, gratis. Beli mainan gratis, makananmu, pakaianmu semua gratis. Dia bilang, hanya ini yang bisa kubayar kepada. Dia berikan kepada anaknya. Anaknya membaca, anaknya pun berlinang air mata. Apa yang kuberi tidak sebanding yang ibu berikan kepadaku. Dia menangis, dia kejar ibunya, dia peluk ibunya, dan dia berkata, my mom is my everything. Artinya, ternyata ibuku adalah segalanya bagi. Saudara, seberapa banyak yang kau hitung-hitungan kepada Tuhan? Apakah kau sering berkata, Tuhan, apa yang kau berikan kepada aku? Tuhan berikan gratis semua. Kalau Tuhan hitung oksigen yang kau hirup hari ini, yang untuk kemarin aja mungkin kau tidak sanggup bayar, apalagi itu besok. Kalau Tuhan hitung sinar ultraviolet, sinar matahari, semua yang engkau alami di alam ini, maka tidak ada satu manusia pun yang bertahan hidup di dunia ini. Sedangkan untuk penghapus dosa, manusia tidak tahan kalau sesuatu dikorbankan untuk menghapus dosa. Kalau kembali ke perjanjian lama, kita melihat cara orang menghapus dosa. Orang kaya menghapus dosanya harus dengan menyembelih seekor lembu domba. Jadi ada lembu, domba, sapi, dan lain sebagainya harus dikorbankan, disembelih sebagai ganti dosanya. Saya mau tanya kepada Bapak dan Ibu, kalau Anda punya salah, kemudian supaya dosamu diampuni, Anda harus potong kerbau, Anda harus potong sapi, kira-kira Anda tahan nggak? Saya rasa tidak ada satu orang pun yang berkata, uangku cukup membayar dosaku. Karena tiap hari engkau akan potong lembu, tiap hari engkau akan potong kerbau, dan uangmu akan habis. Karena dosa kita lebih banyak daripada apa yang kita miliki. Kawan saya pergi bertimbang, dia bilang sama saya, berapa timbangan Pak Pendeta? Saya bilang, timbanganku 85 sekarang, dulu sempat 100 lebih. Saya bilang, kalau aku sikitnya timbanganku. Dia bilang, cuma 56, tapi dosaku lebih banyak, 65. Lebih banyak dosanya ditimbang daripada berat tubuhnya. Oleh karena itu bilang dulu sebelahmu, jangan banyak-banyak kali dosamu kawan. Kita harus mencari orang yang bisa menyenangkan Tuhan. Kita harus orang yang bisa membuat hati Tuhan terkagum melihat umatnya.
Tuhan menyesal menciptakan ciptaannya, maka Tuhan menjadikan air bah dan menghancurkan bumi. Karena apa? Karena hati Tuhan dipilukan oleh orang-orang di zaman Dia. Maka anak-anak Tuhan yang ada di tempat ini, dimanapun engkau berada, engkau harus menjadi orang yang tetap berkomitmen. Sekali Kristus di dalam hidupmu, maka setialah selama-lamanya. Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat, itulah pemilik alam semesta. Dia yang akan memberkati engkau hari ini, esok, sampai selama-lamanya. Maka lawanlah tipu muslihat iblis. Firman Tuhan berkata, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan. Perlengkapan bersenjataan Allah. Gunakan itu. Engkau harus memiliki firman. Engkau harus memiliki doa, supaya engkau kuat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Perjuangan dan penderitaan yang berat. Ingatlah akan masa yang lalu. Sesudah kamu menerima terang, kamu banyak menderita. Dan oleh karena kamu bertahan dalam perjuangan yang berat, perjuangan yang berat hari ini, itu akan membuat situasi hari esok menjadi lebih baik. Maka pertahankanlah perjuanganmu hari ini. Sekalian kau menjadi orang percaya, maka selama-lamanya engkau harus menjadi orang yang percaya. Berkomitmen. Dan engkau harus ikrarkan itu kepada Tuhan. Suatu kali ada orang bertanya kepada saya, Pak Pendeta, kenapa doaku sepertinya tidak pernah terjawab? Kenapa doaku sepertinya tidak digubris oleh Tuhan? Kenapa doaku sepertinya tidak sedikit pun ada komentar dari Tuhan, balasan dan lain sebagainya? Saya katakan kepada dia, mungkin engkau kurang sungguh-sungguh, atau mungkin engkau tidak berjanji dalam hidup, atau mungkin engkau tidak berikrar kepada Tuhan. Kalau engkau orang yang sungguh-sungguh, maka engkau akan berkata kepada Tuhan, Tuhan, semua yang kuminta itu akan kembali kepada Tuhan. Semua yang kumiliki itu akan semua kembali kepada Tuhan. Semua yang sedang kujalani itu juga harus kembali semua kepada Tuhan. Maka di dalam doamu, di dalam pengenalanmu kepada Tuhan, bersungguh-sungguhlah kepada Dia. Kalau engkau berangkat di rumah, apalagi perempuan, begitu gampang perempuan mengeluarkan air mata. Gampang sekali. Air matanya itu langsung tidak pernah berhenti. Sedih rasanya. Padahal air matamu itu tidak akan berguna kalau engkau nangis gara-gara pasanganmu. Air matamu tidak berguna kalau engkau nangis gara-gara anak-anakmu. Tapi air matamu akan berguna di saat engkau berdoa, menangis, memanggil nama Tuhan, berseru kepada Tuhan, dan engkau linangkan air matamu. Firman Tuhan berkata, engkau dan air matamu, di dalam engkau berdoa, maka itu akan ditampung di kirbatnya Tuhan. Artinya Tuhan hitung air matamu di saat engkau berdoa. Adakah anak-anak Tuhan pernah berdoa tapi tidak pernah menangis saat berdoa? Itu menunjukkan engkau tidak sungguh-sungguh kepada Tuhan. Rasa sesal, rasa sesuatu pengharapan yang dalam. Saya tidak habis pikir. Suatu kali seorang teman saya, waktu saya praktek di Jakarta,
Teman saya ketemu dengan seorang artis. Dia menangis, saya tidak sangka bisa ketemu dengan dia. Nangis ketemu artis. Saya lihat di TV ada orang ketemu dengan Presiden Joko Widodo, saking rindunya, pengennya, dia nangis, terharu, bukan karena sedih, bukan. Terharu, ternyata bisa juga aku jumpa Presiden. Ada di televisi, dibantu sama tim uang kaget, terharu, nangis. Masa Anda tidak bisa nangis memohon sesuatu kepada Tuhan? Linangkan air matamu, itu adalah sesuatu pertanda engkau sungguh-sungguh. Tapi Tuhan juga tahu kalau itu air mata buaya. Tapi untuk Tuhan kayaknya orang tidak pernah air mata buaya. Tapi kalau untuk pasangan itu sering air mata buaya, pura-pura nangis supaya cair setoran. Iya kan? Pura-pura sedih supaya jelas. Tapi kalau untuk Tuhan mana ada air mata buaya? Tuhan tahu. Ada nyanyian terberkata, engkau tahu apa? Di hatiku. Apa lagi? Ada sejuta rindu untuk selalu bersamamu Yesusku. Artinya Tuhan tahu kalau ada sejuta rasa di hati kita untuk menyembah Tuhan. Tapi Dia juga tahu kalau ada sejuta benci, sejuta ketidakrinduan kita kepada Tuhan. Maka engkau berkata, engkau tahu Tuhan, hatiku tidak jelas, bilang begitu. Aku tidak pernah percaya kepadamu. Dia tahu itu. Karena Dia Allah Maha Tahu. Dia tahu apa yang kau lakukan. Dia tahu apa yang kita kerjakan. Apa yang tak pernah diketahui orang lain dalam hidupmu, Tuhan tahu itu. Maka berjuangan dalam penderitaan yang berat. Apabila saudaramu jatuh miskin sehingga sanggup bertahan di antara kamu, maka engkau harus menyokong dia dari sebagai orang asing dan pendatang supaya ia dapat hidup di antaramu. Itu adalah menunjukkan bahwa kita orang Kristen yang memang harus bertahan, bahkan kita harus membuat orang bertahan juga. Kalau engkau melihat tetanggamu tidak bertahan lagi di dalam Tuhan, sepertinya dia sudah mengambil alih bahwa semua hari ini sudah tinggal hari ini. Atau mungkin iblis sudah ambil hidupnya. Engkau bisa jadi saksi atas mereka. Dan engkau bisa berkata bahwa firman yang engkau hidupi itu juga yang akan dihidupi oleh saudara-saudara. Saudara-saudara, keselamatan itu datang di saat engkau bertahan. Keselamatan itu datang di saat engkau setia. Setia sampai akhir. Setia sampai mati. Kesetiaan itu membuahkan hasil yang luar biasa. Oleh karena itu, pastikan jemaat ini menjadi orang-orang yang setia. Setia di dalam kehidupan sehari-hari, setia di dalam pekerjaanmu, setia di dalam rumah tanggamu, setia di dalam caramu, hubunganmu dengan Tuhan yang engkau sembah hari ini. Kesetiaan itu membawa keselamatan besar. Sekarang di dalam Timotius 2 ayat 2 Timotius pasal 4 ayat yang ke-8. Mari kita baca bersama-sama semua Bapak Ibu. 2 Timotius 4 ayat yang ke-8. 2, 3, iya. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya.
Engkau orang-orang yang merindukan kedatangan Tuhan untuk kedua kali. Dia akan datang menjemput kita, dan engkau mendambakan hal itu. Maka sekarang telah tersedia bagiku dan bagimu mahkota kehidupan. Dan itulah yang akan kita miliki sampai akhir hidup kita. 2 Timotius ayat 4 pasal 4 ayat 6 yang di atasnya. Mengenai diriku, ini Paulus yang berkata, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan, dan saat kematianku sudah dekat. Ayat yang ke-7. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Saudara-saudara, sewaktu Paulus mau mati, dia berkata, kematianku sudah dekat. Dan waktu kematian yang sudah dekat itu dia berkata, aku telah mengakhiri semua pertandingan itu dengan baik, dan aku telah mencapai garis akhir. Dan apa yang terakhir? Aku telah memelihara imanmu. Saudara-saudaraku yang terkasih, engkau harus sampai kepada garis akhir. Engkau harus mencapai titik akhir, dan engkau harus menjadi orang yang memelihara iman. Peliharalah imanmu hari ini, pelihara imanmu hari esok, pelihara imanmu sampai selama-lamanya. Amin. Semua orang-orang yang percaya di tempat ini, saya mau katakan kepada kita, sekali engkau sudah percaya, selama-lamanya engkau tetap percaya bahwa kepercayaanmu kepada Tuhan itu tidak akan pernah sia-sia. Setialah sampai mati, bertahan terus sampai Tuhan datang. Apapun yang terjadi, katakan kepada Tuhan, aku menjadi orang Kristen yang setia kepada Tuhan Yesus Kristus. Mari jemaat Tuhan, kita lanjut berhidup. Kalau ku hidup bagimu, dunia takkan bisa memisahkan aku dari kasih Tuhan. Yesus, kau
Apakah engkau sudah totalitas memberikan hidupmu kepada Tuhan? Apakah engkau sudah tergolong orang yang setia kepada Tuhan? Jangan pernah hitung-hitungan dengan Tuhan. Karena kalau kau hitung-hitungan dengan Tuhan, semua yang Tuhan berikan hari ini kepadamu, engkau tidak akan pernah sanggup membalas kebaikan Tuhan. Seperti seorang anak yang selalu hitung-hitungan dengan ibunya, dia tidak akan pernah bisa balas kebaikan ibunya. Mengandung seorang anak, membesarkan seorang anak, melahirkan seorang anak itu bukan hal yang mudah. Oleh karena itu tidak ada seharusnya seorang anak yang bisa hitung-hitungan dengan ibunya. Tidak ada seorang anak Tuhan yang harus hitung-hitungan dengan Tuhan. Karena apa yang Tuhan berikan, bahkan Dia berikan nyawanya atas hidup. Dia berikan nyawanya atas hidup. Oleh karena itu hari ini berkomitmenlah kepada Tuhan. Berjanjilah kepada Tuhan. Engkau akan menjadi orang yang bertahan dan setia sampai akhir. Apa yang Tuhan berikan kepada kita itu lebih besar daripada apa yang kita berikan kepada kita. Tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Dan itu adalah sebuah komitmen kekristenan. Yesus Dan
Bukan berdiri di tempat dan tempat yang kau berikan sampai kapanpun. Bukan bertahan karena Yesus selalu
Terpujilah Tuhan hari ini, esok, kala sampai selama-lamanya. Kalau pemilik hidup kami. Terima kasih Tuhan kalau hari ini kami bisa ada. Itu semua karena kebaikan Tuhan. Kalau kami masih bisa masuk di rumah Tuhan ini, itu semua karena kemurahan Tuhan yang luar biasa. Itu karena anugerah Tuhan yang dahsyat. Terima kasih buat semua kasih-Mu atas hidup kami. Berkatilah teman-temanmu yang hadir ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan teman-temanmu yang ada di rumah menyaksikan penayangan ibadah kami hari ini. Berkatilah mereka di dalam nama Yesus. Mereka yang sakit Tuhan, Kau ulurkan tangan-Mu, jamaah mereka sembuhkan di dalam nama Yesus Kristus. Mereka yang susah, Kau hiburkan mereka. Mereka yang berduka, berikan sukacita. Bahkan mereka yang lemah hari ini, berikan kekuatan baru atas hidup mereka. Berkati mereka orang-orang yang terikat, lepaskan mereka dari ikatan iblis. Berkati mereka di dalam usaha mereka, dalam pekerjaan mereka, dalam keluarga, dalam pendidikan mereka. Berkati di dalam nama Yesus Kristus semua kami yang ada di ruangan ini. Berkati kami pribadi lepas pribadi. Jadilah kehendak-Mu atas hidup kami. Kami percaya Tuhan, orang-orang yang setia, dia adalah orang yang akan mendapatkan keselamatan. Dan kami menjadi orang-orang yang selamat karena kami berkomitmen akan menjadi orang yang setia sampai kapanpun. Kami akan tetap bertahan untuk tetap cinta Tuhan. Hari ini, esok kekal sampai selama-lamanya. Berkat seluruh hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu yang menentukan keselamatan hari. Berkat semua kami yang ada di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita jemaat semua berkata, amin. Berikan kemuliaan.
Angkatlah kedua tanganmu, kita terima berkat dari Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat anugerah sukacita, damai sejahtera dari Allah Bapa melalui Putra Yesus Kristus, dan dalam persekutuan Roh Kudus, itulah yang akan berkati hidup, berkati keluarga, berkati pekerjaanmu, berkati anak-anakmu, berkati keluar masuk pintu rumahmu, mulai hari ini, esok kekal sampai selama-lamanya, di dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Mari katakan, kiranya